warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Herman dalam pelajaran fisika. Ya, fisika kelas 11 pertemuan kedua. Nah, pada bahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Yang pertama ada dinamika rotasi. Yang bagian A-nya adalah momen gaya atau torsi. Itu kemarin sudah kita bahas, yaitu torsi sama dengan F kali R atau torsi sama dengan F dikali L sin theta. Nah, bagian keduanya atau B-nya kemarin kita sudah bahas, yaitu momen inersia yang simbolnya adalah I. Rumusnya I sama dengan mr kuadrat atau sigma I sama dengan sigma mr kuadrat. Nah, bagian yang ketiga, momen inersia benda tegar. Lihat di tabel yang dikirim dari WA. Ya, kemarin kita sudah kirim. Mungkin ada sebagian yang belum mendapatkan materinya. Nah, pada bahasan kali ini ya, kita akan membahas bagian berikutnya, yaitu momentum sudut dan impuls sudut. Momentum sudut disimbolkan dengan huruf L ya. Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil kali vektor momentum linier partikel terhadap vektor posisi partikel terhadap sumbu putarnya. Jadi rumus L sama dengan P dikali R. P ini adalah momentum, R ini adalah posisi. Ya, jadi keterangannya L sama dengan momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. P sama dengan momentum linier, satuannya kilogram meter per sekon. R sama dengan posisi, satuannya meter. Nah, karena P itu adalah momentum, kita ketahui momentum itu rumusnya P sama dengan M dikali P ya, dan P itu sama dengan omega dikali R. Maka untuk momentum sudut persamaannya bisa kita ubah, L sama dengan M dikali P dikali R sama dengan M dikali omega dikali R dikali R ya. Jadi L sama dengan mr kuadrat dikali omega. Nah, kita ketahui bersama sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya mr kuadrat itu adalah rumus dari momen inersia. Ini dia. Nah, sehingga untuk momentum sudut L sama dengan I dikali omega, itu rumus akhirnya ya. Dimana omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Nah, kita ambil contoh ya. Tentukan besar momentum sudut sebuah piringan sidik yang masanya 50 gram, jari-jari 6 cm, yang berotasi dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Nah, solusinya momentum inersia piringan itu rumusnya I sama dengan setengah mr kuadrat. Nanti ada di tabel yang dikirim melalui WA yang kemarin ya. Sehingga kita buat diketahui M itu 50 gram. 50 gram kita ubah menjadi satuan kilogram, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 kilogram. R 6 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Omega sama dengan 10 radian per sekon. Jadi rumus dari momentum sudutnya L sama dengan I dikali omega. I-nya itu adalah setengah mr kuadrat. Nah, ini dia ya, dikali omega. Jadi kita masukkan angkanya, setengah dikali 5 kali 10 pangkat minus 2 kilogram dikali 6 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 karena dia kuadrat dikali omega nya adalah 10. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat minus 4 kilogram meter kuadrat per sekon. Nah, itu materi mengenai momentum sudut. Di bagian keduanya, impuls sudut ya, simbolnya sama dengan I juga ya. Impuls merupakan hasil kali antara gaya atau vektor dengan selang waktu ya. Jadi dirumuskan I sama dengan F dikali delta T. Nah, kita ketahui pelajaran di kelas 10 F itu adalah gaya ya. Gaya itu rumusnya M dikali A. Nah, A di sini adalah percepatan. Rumus dari percepatan itu adalah P per T. Sedangkan delta T-nya itu adalah T2 dikurang T1 karena dia perubahan waktu. Ya, keterangan I sama dengan impuls, satuannya Newton sekon, F itu adalah gaya Newton, delta T sama dengan waktu satuannya sekon. Nah, karena dari F-nya kita ubah, delta T-nya kita ubah, maka persamaan untuk impuls sudutnya I sama dengan M dikali A. Ini dari rumus gaya ya. Gaya itu adalah M kali A. Sudah itu delta T itu adalah T2 dikurang T1. Nah, kita ubah lagi. A di sini adalah percepatan, sehingga rumusnya P
per T. Jadi I sama dengan M dikali P per T dikali T2 dikurang T1 ya, dikalikan ke dalam sehingga hasilnya I sama dengan M dikali P2 dikurang M dikali P1 atau I sama dengan M dikali P2 dikurang P1 ya, dimana kalau kita sederhanakan lagi I atau impuls sudut itu sama dengan perubahan momentum atau delta P. Nah, kita ambil contohnya kita balik kemari lagi ya. Jadi ini nanti untuk contoh impuls dicatat setelah anak-anak sekalian mencatat ini dulu materinya ya, baru masuk ke contoh ya. Sebuah benda bermassa 5 kg mengalami perubahan kecepatan dari 10 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Tentukan impuls yang bekerja. Nah, maka kita ketahui M-nya adalah 5 kg, P1-nya 10 meter per sekon, P2-nya sama dengan 15 meter per sekon ya. Berarti datanya adalah I. Rumusnya I sama dengan M dikali P2 dikurang P1 ya, P2 nya itu adalah 15 dikurang 10 ya, hasilnya 5. Berarti 5 dikali 5 hasil akhir adalah 25 kg meter per sekon. Nah, materi berikutnya yaitu kita masuk ke hukum kekekalan momentum itu di pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak bisa pelajari ulang lagi materi ini, dan contoh soal dan tugasnya akan diberikan di WA berikutnya. Nah, oke, sekian dulu untuk materi momentum sudut dan impuls pada hari ini. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.